Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Nah, kita lihat pada tabel di atas. Di sini ada beberapa contoh yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Contoh dari himpunan di sini adalah yang pertama, kelompok kendaraan beroda 4. Nah, tadi dikatakan bahwa himpunan itu adalah kelompok objek atau benda yang memiliki karakteristik atau definisi atau batasan yang sangat jelas. Nah, di sini bendanya adalah kendaraan. Batasan yang jelasnya di sini adalah beroda 4. Nah, ini dinamakan himpunan karena semua orang akan melihat bahwa kendaraan tersebut semuanya beroda 4. Kemudian yang kedua, kelompok buku matematika dan sains. Nah, yang menjadi benda di sini adalah buku, sedangkan batasnya yang jelasnya adalah matematika dan sains. Kemudian, untuk contoh ketiga, kelompok hewan bertelur. Nah, yang menjadi benda atau objeknya adalah hewan dan batasan yang jelasnya atau definisi yang jelasnya di sini adalah bertelur. Jadi semua orang bisa melihat bahwa itu adalah kelompok hewan yang bertelur. Nah, itu dari beberapa contoh yang disebutkan atau yang ada dalam tabel ini dinamakan termasuk himpunan. Nah, sekarang yang bukan termasuk himpunan. Contohnya yang pertama adalah kelompok mobil bagus. Nah, bendanya adalah mobil, sedangkan batasannya di sini bagus. Nah, untuk bagus ini tidak semua orang mengatakan bahwa benda tersebut bagus. Yang A bisa mengatakan bahwa benda tersebut tidak bagus, yang B mengatakan bahwa benda tersebut bagus. Berarti ini batasannya tidak jelas atau definisi tidak jelas karena tiap orang akan berbeda-beda pendapat. Yang kedua, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Objek atau bendanya buku, sedangkan yang menarik untuk dibaca ini batasannya tidak jelas karena tidak semua orang akan tertarik akan buku tersebut. Kemudian yang ketiga, kelompok hewan lucu. Objek atau bendanya adalah hewan, sedangkan batasan di sini lucu. Ini bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena tidak semua orang mengatakan bahwa hewan tersebut lucu. Contohnya, kucing, kata yang A itu lucu, sedangkan B yang tidak menyukai kucing pasti akan mengatakan biasa saja. Nah, itu adalah beberapa contoh dari himpunan dan bukan himpunan. Kemudian yang kedua, nah bagaimana cara menyatakan anggota himpunan? Di sini anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini lambangnya kayak huruf E, dan yang bukan anggota himpunan lambangnya ya kayak huruf E tapi dicoret, itu menyatakan bukan anggota himpunan. Sekali yang ini adalah menyatakan anggota himpunan. Nah, cara penulisan himpunan dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kapital. Huruf kapital, huruf abjad dari A sampai Z. Jadi diingat lagi bahwa himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital A atau sampai Z. Kalian boleh menggunakan dari huruf A, B, D, C, E, dan seterusnya. Yang penting itu menggunakan huruf abjad.
Nah, contohnya misalkan jika A ini menyatakan lambang dari himpunan adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4. Nah, berarti yang kendaraan beroda 4 di sini mobil anggota ini yang tadi seperti huruf E ini mobil anggota dari A, sedangkan sepeda motor bukan anggota dari A. Kemudian yang contoh B, jika T adalah himpunan alat tulis. Nah, kalian bisa membayangkan bahwa himpunan alat tulis itu apa saja. Nah, di sini berarti buku anggota dari T. Kenapa T? Karena himpunan alat tulis, sedangkan pisau bukan anggota dari T. Kenapa pisau bukan anggota dari T? Karena T ini menyatakan himpunan alat tulis. Nah, pisau itu bukan merupakan alat tulis. Kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan? Nah, cara menyatakan himpunan di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut juga dengan metode tabulasi. Apa itu metode tabulasi? Metode tabulasi yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini contohnya cara menyatakan himpunan. B sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan contoh tabulasi. Kemudian cara yang kedua untuk menyatakan himpunan yaitu dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan kata lain adalah metode bersyarat. Apa itu metode bersyarat? Metode bersyarat yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Di sini contohnya adalah B, ini notasi untuk himpunan, sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 5. X bilangan cacah. Nah, di sini kita lihat tadi metode bersyarat bahwa yang nyatakan variabel yang diikuti dengan garis tegak. Nah, variabelnya di sini adalah huruf X. Nah, ini garis tegaknya seperti kayak angka 1. Kemudian yang X bilangan cacah itu merupakan syarat keanggotaannya. Kemudian cara menyatakan yang ketiga yaitu dengan kata-kata atau metode deskripsi. Apa itu metode deskripsi? Metode deskripsi yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Nah, caranya adalah di sini tinggal ditulis B sama dengan kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Nah, ini beberapa cara dari menyatakan himpunan dengan contoh himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Himpunan bilangan cacah kurang dari 5 yang pertama dengan cara tabulasi yaitu tulis dengan keanggotaannya bahwa bilangan cacah kurang dari 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk cara bersyarat kalian tinggal menuliskan seperti ini. B sama dengan kurung kurawal X di mana X, nah katanya bilangan cacah kurang. Nah, di sini kurang dari diganti lambangnya ini. Kemudian 5 ditulis lagi 5. Katanya apa keterangan syarat anggotanya? Bilangan cacah. X-nya bilangan cacah. Kemudian yang ketiga cara menyatakan himpunan dengan metode deskripsi yaitu kalian tinggal menyalin lagi dengan melambangkan himpunan. Di sini huruf B besar yang kata adalah diganti sama dengan, kemudian himpunan diganti dengan lambang kurung kurawal, dan kemudian tulis lagi katanya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Nah, itu untuk cara menyatakan himpunan. Kemudian yang keempat di sini, apa itu himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong.
Nah, contoh di sini adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga. Jadi dapat dihitung. Contohnya di sini ada A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 25. Nah, kalau himpunan berhingga itu himpunan yang memiliki batasnya. Di sini contohnya adalah kalau dalam bentuk kalimatnya di sini kebetulan adalah dengan metode daftar ya, daftar anggota. Jadi kalau dalam bentuk kalimatnya di sini A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 26. Nah, kalian menuliskannya bahwa himpunan bilangan asli kurang dari 26 adalah karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1, berarti kalau kurang dari 26 batasnya adalah 25. Kemudian yang contoh B, himpunan tak berhingga. Di sini adalah himpunan yang memiliki banyak anggota tak terhingga. Jadi tidak ada batasnya anggotanya. Di sini contohnya adalah B sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang titik-titik ini adalah angka-angka yang sangat banyak sekali, tidak ada batasnya angkanya, bisa sampai jutaan, miliaran ya. Berarti kalau cara contoh seperti ini dimulai angka 1, kalian boleh menuliskan kalimatnya bahwa B adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, kenapa bilangan ganjil? Karena di sini dilihat bahwa 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Atau juga boleh kalimatnya adalah B adalah himpunan bilangan asli ganjil. Jadi bilangan asli, kenapa? Karena dimulai dari angka 1. Kenapa asli ganjil? Karena di sini ada 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, yang ketiga, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, dinotasikan seperti ini, hanya kurung kurawal saja, di dalamnya tidak ada anggotanya, atau nih seperti 0 dicoret tasnya. Contohnya bagaimana himpunan bilangan kosong? Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, kalian lihat menurut daftar anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 0 ada tidak? Ternyata bilangan cacah itu adalah dimulai dari angka 0. Kalau kurang dari angka 0 itu adalah bilangan negatif, bukan termasuk bilangan cacah. Jadi itu merupakan bilangan kosong. Kemudian contoh yang lain, bilangan kosong. A adalah bilangan asli kurang dari 1. Nah, kurang dari 1, ingat bilangan asli itu mulai dari angka 1. Berarti kalau kurang dari 1 itu adalah 0. Nah, 0 merupakan bilangan cacah, berarti bukan termasuk bilangan asli. Nah, itu ada beberapa contoh dari himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.